Halo, Assalamualaikum sahabat PKS. Balik lagi bersama saya Adrian Farhan di acara Ruang Alek. Nah, hari ini kita udah berada di lantai 4 fraksi PKS DPR RI di Gedung Nusantara 1. Dan hari ini kita akan mengunjungi salah satu anggota legislatif dari fraksi PKS DPR RI, yaitu Ibu Hajah Ledia Hanifah. Nah, Ibu Hajah Ledia Hanifah ini merupakan anggota legislatif Komisi 10 fraksi PKS DPR RI, dan beliau merupakan sekretaris fraksi PKS DPR RI. Nah, pasti pada penasaran dong keseruan hari ini bakal bagaimana. Dan untuk teman-teman di sini jangan lupa juga ya subscribe, like, dan juga komen YouTube PKS TV DPR RI. Nah, oke, ikutin terus karena kita udah nggak sabar nih untuk ngobrol bareng langsung Ibu Hajah Ledia Hanifah. Ikutin terus keseruannya. Bye. Selamat datang di program My Parliament Ruang Alek. Hanya di ruang ini kalian akan dibawa ke dalam suasana kehidupan anggota legislatif fraksi PKS DPR RI. Kami akan membawa Anda pada suasana hangat dengan bertukar pikiran bersama anggota legislatif fraksi PKS DPR RI. Jadi siapkan cemilan dan tempat yang nyaman. Mari masuk ke Ruang Alek. Oke sahabat PKS, jadi kita udah sampai nih di depan ruangan Ibu Ledia Hanifah. Langsung aja kali ya kita ketok nih untuk bertemu dengan beliau langsung. Assalamualaikum. Ada orang nggak ya kira-kira? Ini lagi reses nih, takutnya nggak ada orang. Assalamualaikum. Oh udah ada orang, ada staffnya nih. Halo, Assalamualaikum Bapak. Apa kabar Pak? Oke guys, jadi kita langsung aja boleh masuk gak Pak? Ada Bu Ledianya. Boleh. Dalam. Oke, langsung aja kita masuk nih guys. Nah, oke, jadi kita udah mulai masuk nih ke ruangan awalnya nih, ruangan staf dan juga tenaga ahli, Pak. Iya, betul. Oke, ini boleh disenterin di sini ada banyak, udah banyak banget, baru sampai sini udah banyak barang ya, Pak. Oke, bisa langsung masuk sini. Ini ruangan staf. Nah, ini ruangan staf. Saya di sebelah sini. Di sini ada Mbak Vera, ada Mbak Dewi, dan di sini kursinya Pak Farid. Nah, itu. Ini bisa dilihat guys di sini agak berantakan, itu menandakan banyak kerjaan. Nah itu gitu ya Pak ya. Biasanya full team sih. Biasanya full team, tapi karena lagi social distancing kan Pak ini. Kebijakan Sekjen 50% kapasitas yang boleh diisi. Oke, nah gitu guys. Nah, di sini ruangan staff dan juga tenaga ahli. Ruangan Bu Ledia di mana sih, pasti pada kepo kan nih sahabat PKS. Kita langsung aja kali ya. Ada di sebelah mana Pak ruangannya? Bu Ledia ada di dalam. Kita ketok langsung kali ya. Assalamualaikum Ibu Ledia. Semoga beliau lagi nggak sibuk. Assalamualaikum Ibu Ledia Hanifah. Ayo masuk guys. Ini dia. Kita sudah sampai ke dalam ruangan ini. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, ini lagi ada kegiatan apa sih Bu? Kayaknya saya lihat-lihat nih bisa disenterin nih. Apa tuh disenterin? Meja yang penuh berantakan ini gitu. Nah, ini lagi ada kegiatan apa nih yang Ibu lakukan? Pasti sebenarnya biasalah bikin bahan-bahan aja buat kan kita persiapan ya dari masa reses mau ke masa sidang, jadi kita lagi siapin ini gitu. Oke. Nah, kalau di meja Ibu ini kira-kira ada barang apa aja sih Bu? Nih kayaknya banyak banget kertas nih. Kamu nanyanya yang begitu deh. Pertama gini, kalau ini kan karena masing-masing, karena saya di Badan Legislasi dan di Komisi, jadi di klasifikasi. Cuma yang masuk sini cuma yang sebentar aja, habis itu nanti masuk ke arsip, diarsip masuk lemari sebenarnya sih. Oke, gitu. Nah, selain ada meja yang penuh dengan pekerjaan ini, ada juga di sini lemari yang penuh juga nih dengan beberapa barang nih. Boleh dijelasin nggak sih Bu, ada apa aja sih Bu di lemari ini kayaknya nih? Ini kan buku-buku. Ada kan Pusat Kajian Akuntabilitas sering mengirim juga, kemudian Pusat Penelitian juga, bahan-bahan dari DPR. Terus kemudian juga banyak loh yang suka nulis-nulis buku, ngirim juga, ada penerbit juga ngirim. Jadi masih banyak yang diplastikin yang belum sempat dibaca. Kayak ada ratusan kali ya Bu ini. Hitung sendiri aja. Iya. Ada. Kita hitung ya, ini kayak 5 episode nih guys. Nah, terus selain di sini ada juga di sini beberapa barang milik Ibu Ledia Hanifah nih, ada foto dan juga ada beberapa buku lagi. Nah, ini boleh dijelasin sedikit kasih Bu, foto-fotonya boleh diperlihatkan nggak nih Bu? Kalau ini waktu itu ada yang magang, terus dia bikinin
dari UIN kalau nggak salah nih, anak UIN. Jangan lupa kita bikin. Jadi dia bikin itu ya, apa namanya, gambar ini, ucapan terima kasih. Terus ada juga, ini yang paling lama sih sebenarnya, cuman agak-agak sering melihat muka sayanya gitu. Ini saya juga takut lihat muka sayanya. Emang iya mirip gitu ya? mirip. Alhamdulillah sih. Mantap. Jadi udah dibikinin sama di Dapil, waktu itu kita ada diskusi. Talk show ini tahun gambar 2009 sendiri? Nggak, iya Gambar mereka sendiri? gambar sendiri Bagus tahun banget. 2009 ini, jadi udah dibikinin sama mereka gitu. Ini dari beberapa foto kayaknya ada yang lebih menarik perhatian kita nih guys. Nah, jadi Apa tuh? Ini kayak ada sebuah naskah nih, naskah tebal bisa diukur. Ini apa sih Bu? Ada naskah apa aja di sini? Nah ini tuh khusus nih bab ini, mestinya kamu yang megang deh, Iya, berat. ini nih. Nah ini mantap. tuh semua tentang pembahasan cipta kerja. Ini Iya, bisa segede ini HP saya ya? naskah akademik ini. Coba tebalnya sepanjang HP kamu tuh. Hampir sepanjang HP saya Bu. Tuh. Wah ini. Ini naskah akademiknya, ini draftnya. Iya. Wah Allah ini. Jadi sebanyak bayangkan ini, waktu guys. pembahasannya Mm-mm. lumayan. Udah ditempelin, diwarna-warni, dikasih post-it, ditulis Aduh, gitu ya. waduh. Terus habis gitu gini, yang tadi ditulis di mana ya? Gitu Nah, kan. itu Saking banyaknya gitu. Oke, nah ini untuk for your information nih guys, Ibu Lydia sebagai anggota balik juga nih Bu, itu boleh diceritain gak sih Bu waktu perjuangan fraksi kita waktu UU Ciptaker ini bagaimana sih, di flashback sedikit Bu? Oke, jadi gini, kan saya anggota Badan Legislasi, terus dari Badan Legislasi itu ada lagi yang ditunjuk ya, dari PKS kan ada 7 di Badan Legislasi, 3 orang ditunjuk jadi anggota panjanya, sebutnya panitia kerja. Nah di panitia kerjanya itu 3 orang termasuk saya. Memang karena kan di awal tuh draft pemerintah kan 79 undang-undang yang dibahas. Padahal saya nih udah jadi anggota dewan dari 2009, udah bahas biasa. Paling enggak deh, seenggaknya nih yang paling pendek tuh 8 bulan lah. Ada sih yang 3 bulan, tapi karena itu cuma revisi undang-undang perlindungan anak waktu itu tahun 2014. Kebetulan saya yang mimpin. Nah cuma yang ini agak spesial karena harus pelajarin lagi kan. Kan yang bikin pemerintah bukan kita. Jadi kita nggak mesti cari tahu nih kira-kira apa sih sebenarnya. Jadi digali lebih dalam, udah dijepret sana, jepret sini, tempel sana, tempel sini. Terus kami pun bahasnya bukan cuma yang bertiga, tapi semua anggota balik yang bertujuh itu hampir tiap malam kita hanya taklim omnibus gitu. Capek banget ya pokoknya itu. Oh, yang tumbang udah gantian, ada yang udah tepar tuh ya, udah sakit ganti, karena sakit kan nggak bisa datang, berarti ganti. Yang gantinya terus ada yang positif COVID, waduh jadi merasa bersalah gitu kan. Karena kan kita intensitasnya kan tinggi dan rapatnya fisik, jadi bukan ada yang virtual, tapi karena ini ngawal undang-undang, kalau virtual kayaknya agak gimana gitu, susah kan. Kita mau ngeliatin satu-satu, udah pindah pasal, mana ya tadi gitu kan. Jadi perjuangan itu bener-bener pagi, siang, sore, malam, senja, semuanya ya. Nah, selain pojok Ciptaker nih saya sebutnya ini, ada juga nih pojok yang memperlihatkan beberapa barang yang bisa kita kulik lagi nih guys. Nah ini ada berapa barang nih Bu bisa diperlihatkan di sini. Ini kalau memandang kaca tuh kayaknya memandang apa aja sih kegiatan yang udah Ibu lalui nih semenjak 2009 ini. Nah ini boleh diceritain sedikit gak sih Bu beberapa barang aja? Kalau ini nih biasa mama tuh karena gini, waktu itu kita ke Ekuador, terus lihat sama Bu Dubes diajak, waktu itu pembahasannya undang-undang tentang penyadapan, serem dong gitu. Tapi di luar itu kita bahas, kita diajak ngelihat perkebunan mawar, terus biasalah mama gitu ya, terus nemu ini beli gitu. Tapi ibu-ibu banget ya, nongkrong di situnya tuh lama banget karena seneng gitu ngelihatnya. Tuh ada beberapa yang karena ini dari Jepang, jadi apa ya, diberikan oleh waktu kita melakukan kunjungan ke parlemen Jepang. Itu nanti bakal kita tanya tuh kayaknya. Waduh, jangan hanya susah-susah. Ini waktu jadi salah satu pembicara di Depok, waktu itu masih di Komisi 9. Kalau yang ini nih kayaknya simple ya. Tapi ini menarik karena ini perjalanan saya ke Filipina waktu itu.
kita sedang bahas tentang undang-undang. Mereka sedang bicara soal undang-undang tentang keluarga berencana apa gitu ya. Jadi waktu itu, nah tapi diskusinya sangat panjang karena ternyata di sana konfliknya sampai gebuk-gebukan ya, fisik. Jadi kan ngeri banget gitu kan. Tapi kita jadi tahu, oh ya ternyata bukan cuma di sini loh yang bahas undang-undang sampai demo-demo. Jangan sampai gebuk-gebukan sih. Cuma maksudnya kita udah melihat bahwa oh ini adalah satu proses gitu ya. Makanya waktu itu barengan sama beberapa dari Mongolia sama dari anggota dewan dari Filipina. Jadi memang ada beberapa kegiatan bareng sama anggota dewan dari berbagai negara. Jadi jangan lihat dari barangnya, tapi cerita di balik barang itu. Cerita di balik barang. Dan kadang-kadang begitu ngeliat, dulu apa ya ceritanya lupa. Saking udah terlalu banyak gitu. Nah kalau ngomong-ngomong soal cerita nih guys, pasti pada penasaran gak sih ada cerita apa aja sih di balik ruangan parlemen ini, dan kita kan bosan gak sih Bu bahas politik mulu. Kita bahas yang lain kali ya. Kita akan bahas semuanya di sesi question and answer. Bye bye. Halo sahabat PKS, nah kita sampai ke sesi yang kita tunggu-tunggu nih, sesi pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanya kepada Ibu Lydia Hanifah. Ibu sudah siap? Wah serem banget sih kayaknya, nanyain apa sih? Adrenalinnya naik, padahal kita santai aja. Oke Bu, mungkin pertanyaan kita mulai dari yang sangat santai nih Bu. Ibu kalau lagi di rumah tuh kegiatannya lebih banyak ngapain sih Bu sama keluarga? Gini, kalau saya kan anak-anak udah besar, jadi ada yang udah berkeluarga juga. Jadi ya paling itu aja ngobrol. Biasanya kita justru ngobrol yang lebih serunya tuh kalau udah malam. Maksudnya karena semua udah di rumah kan. Jadi ngobrol cerita soal ada mungkin hal-hal yang sepele ya kelihatannya. Tapi kita udah nggak ngomongin negara lagi lah ya, udah capek gitu. Jadi paling misalnya teknologi, soal apa gitu. Jadi atau yang sedang musim sekarang apa, terus ada isu-isu apa, terus mungkin ada perkembangan ekonomi dan lain sebagainya, itu aja lah yang ringan-ringan gitu. Nah kalau di rumah nih Bu biasanya kegiatan pas lagi libur panjang misalkan atau libur tanggal merah hari besar itu biasanya kegiatannya apa aja sih Bu? Apa masak-masak bareng atau olahraga bareng, jogging segala macam itu suka dilakukan nggak sih Bu? Soalnya kan biasanya kayak keluarga sehat. Tanggalan saya hitam semua. Jadi kita kadang-kadang gini karena milih waktu weekend tuh banyak ke dapil misalnya. Terus kemudian juga mereka juga kadang-kadang punya jadwal sendiri kan karena udah besar-besar ya. Jadi udah lebih tua dari kamu, yang paling kecil juga. Jadi memang kegiatannya juga tergantung lah ya kita lihat. Kita tuh sebenarnya kalau saya suka bilang gini, rakyatnya banyak. Satu rumah itu isinya banyak karena ada mertua saya sampai cucu saya. Terus kemudian dekat rumah saya ada orang tua saya. Jadi kita lebih banyak muter-muterannya tuh gitu ya, dekat situ. Kalaupun pergi bareng biasanya harus meninggalkan seorang di rumah. Maksudnya gini, yang ngurus mbah siapa gitu ya. Jadi harus ada yang jaga gantian gitu. Atau paling nggak kalau yang perginya paling dekat siapa. Yang biasanya perginya paling jauh emaknya. Jadi emaknya yang jauh. Jadi kita bolak-balik gitu ya, gantian gitu. Jadi mereka juga ketitipan menjaga kakek neneknya gitu ya. Nah kalau misalkan ini kan Ibu bilang tanggalannya hitam semua nih Bu, suka ada yang protes ke sih Bu kayak Umi mah begini. Suka biasanya kan kalau anak kan sesibuk-sibuknya ibu pasti anak ada rasa kangennya lah Bu, pasti kayak apalagi suami. Jadi gini, pertanyaannya bukan gini Bu sibuk banget enggak? Bu resign Bu. Astagfirullahaladzim. langsung ditembak. Ya, udah deh Bu resign deh Bu, kasihan Ibu capek. Mungkin lihat ibunya juga ya, udah tambah umur kan kita kan, terus juga pekerjaannya makin banyak. Mereka secara umum bantu diskusi, cuma gini kadang-kadang yang ini nggak usah lah Bu, yang ini aja. Mereka membantu ya, meringankan. Jadi kita diskusinya sampai ke hal-hal yang begitu gitu. Apa yang bisa meringankan, apa yang membantu, apa yang bisa kita kerjain bareng gitu. Nah, itu kalau misalkan seperti itu berarti kan anak ibu juga keluarga ibu yang lain membantu sekali jika misalkan lagi tertekan beban pekerjaan yang berat seperti itu. Nah, kenapa sih ibu akhirnya memilih jadi anggota legislatif? Kan apakah ibu
sudah ada kayak saya akan menanggung resiko semuanya nih kalau misalkan ada beban kerja yang berat. Nah, kayak misalkan ibu kan lulusan sarjana kimia dan juga psikologi terapan, tapi ujung-ujungnya masuk ke politik. Nggak nyambung ya? Iya, bukan nggak nyambung sih, tapi hebat sekali Ibu Ledia ini ya, bisa multi talent. Jadi sebenarnya kita kalau ceritain 5 episode lagi, nggak ya? Bikin singkat aja. Singkat kecil. Jadi kan karena dari kecil saya sudah termotivasi ya, karena kakek saya punya buku dulu nulis autobiografi. Kesimpulan dari autobiografinya adalah jadi orang tuh mesti banyak manfaat buat orang lain. Jadi itu kan akhirnya dari kecil udah aktif, terus udah banyak di yayasan gitu ya. Kalau sudah menikah tuh udah ngurusin yayasan bersama teman-teman. Terus kita lihat kok ternyata ada hal yang nggak bisa kita lakukan kalau kita nggak mengubah kebijakan publiknya. Dan kebijakan publik kan mau nggak mau harus yang membuat. Nah kalau yang membuat dia harus masuk partai politik. Nah kalau masuk partai politik terus buat itu kita akhirnya masuk, ya udah jalurnya pertnya jadi ke situ gitu. Tapi pendekatannya kita tetap, saya sih lebih banyak pendekatannya kepada community development-nya. Karena kan salah satu tugas partai politik itu kita harus memberikan edukasi pendidikan politik ya buat masyarakat dan juga buat ininya. Jadi itu jadi bagian yang penting. Ya, nah kalau ngomongin soal aktivitas politik nih, Ibu kan punya pengalaman juga diundang ke beberapa negara, salah satunya yang terakhir Inggris. Nah itu boleh diceritain nggak sih ada kegiatan apa dan Ibu di situ posisinya sebagai apa saat diundang itu? Jadi kan waktu mulai jadi anggota dewan, saya berpikir gini, saya ini orang yang tidak mengetahui banyak hal, artinya ada banyak isu-isu yang harus dipelajari. Salah satu cara yang paling cepat adalah berdialog dengan teman-teman dari berbagai stakeholder. Nah dengan banyak bergaul itu, beberapa kali saya direkomendasi sebenarnya ke luar negeri. Jadi saya sebagai orang Indonesia satu-satunya mewakili parlemen itu bukan dalam forum resmi ya, dan diundang mereka ya, bukan kita yang minta, itu udah beberapa kali. 2010 itu di Jepang ada semacam upgrading capacity tentang official development assistance, bantuan Jepang untuk negara-negara. Yang 2010 itu cuma Asia, 2011 itu Asia Afrika. Terus di 2013 saya ke Tunisia. Waktu itu pertemuan negara-negara OKI. 2013 juga waktu itu ke Brazil, satu-satunya juga di orang parlemen Asianya cuma 2, satu Nepal, satu Indonesia, selebihnya Afrika dan ada beberapa negara Eropa, dan terakhir baru yang ke Inggris yang udah sekian gitu, udah ngelewatin berapa nih ya, terus Inggris. Nah yang ke Inggris itu mereka memperingati 100 tahun demokrasi mereka, memperingati 100 tahun perempuan masuk parlemen. Nah itu salah satu yang kemudian direkomendasi oleh kedutaan Inggris di Indonesia, diminta saya untuk berangkat ke sana, dan akhirnya kita berangkat ke sana 2017 kalau saya nggak salah. Oh, keren banget Ibu Ledia, udah ke beberapa negara nih diundang sebagai anggota parlemen. Itu suatu prestasi juga ya Bu bagi Ibu, bisa gitu keluar negeri untuk istilahnya mewakilkan Indonesia juga kan. Alhamdulillah. Nah kalau misalkan berbicara dengan aktivitas politik nih, kan nggak melulu harus kunjungan. Nah di sini ada buku juga nih, Ibu nulis buku, boleh diceritain nggak sih Bu? Ada 3 buku di sini. Sebenarnya buku yang udah ditulis 4. Nah, yang satu buku pertama nih 2011, 1,5 tahun tuh ngapain aja gitu kan? Cuma ada yang komentar gini, kalau itu kan jadi dikesankan soal biografi ya, padahal cuma cerita orang. Kalau biografi itu nanti kalau udah meninggal. Oke, baiklah kalau gitu. Kita nggak usah terlalu rame-rame lah dengan begitu. Terus tahun 2016 kan jadi ketua Panja tentang jaminan produk halal. Jadi bukan 2016, 2014. Jadi ini tentang proses pembahasan undang-undang tentang jaminan produk halal. Kemudian 2015-2016 jadi ketua Panja rancangan undang-undang tentang penyandang disabilitas. Undang-undang sekarang udah jadi undang-undang 8 2016. Jadi dari disabilitas pembangunan menuju pembangunan disabilitas. Nah, yang terakhir itu 2017 sih udah nggak nulis lagi nih ya, PR. Yang ini ngajakin 89 perempuan anggota DPRD provinsi, kota, kabupaten dari PKS, semuanya nulis. Nah, jadi ini tulisan-tulisannya banyak sih, seru-seru loh kalau kita ngikutin. Ternyata mereka punya pengalaman yang jauh lebih dahsyat dan lebih menarik gitu buat diikutin. Jadi berkali-kali bacanya juga
betah ngeditnya sambil baca lagi, terus sudah selesai dibaca lagi gitu. Karena ternyata mereka luar biasa gitu, punya kegiatan-kegiatan yang top banget lah gitu. Dan itu menginspirasi kita yang di pusat. Betul. Nah itu membaca juga penting ya Bu, sepertinya untuk mengentertain membaca juga bisa kan Bu, kalau misalkan kita sudah. Nah, perbincangan kita nih hari ini sebenarnya seru banget, tapi karena kita dibatasi waktu Bu, mungkin tidak bisa selama mungkin harus 7 episode ini kalau perbincangan dengan Ibu Ledia, karena seru banget. Oh nambah lagi, tadi kamu bilang 5. Kayaknya nggak cukup soalnya habis itu, mungkin habis ini 11. Nah, mungkin pertanyaan terakhir yang akan saya tanyakan kepada Ibu ini sedikit berbeda dari topik-topik beberapa pertanyaan sebelumnya nih Bu. Waduh. Menurut pandangan Ibu, PKS di 2024 itu seperti apa sih Bu? PKS di 2024 mestinya sih insya Allah menang. Kenapa? Karena kita ya namanya para politik maunya menang kan. Menangnya buat apa? Menangnya kita ingin menata kehidupan berbangsa dan bernegara kita lebih teratur dan lebih substantif. Nah itu menjadi satu bagian yang sangat penting menurut kami. Bagaimana bisa melibatkan seluruh stakeholder. Nah termasuk juga nih yang muda-muda ya, terus yang pernah muda gitu kan. Yang itu juga termasuk ya, warga negara Indonesia yang mereka punya hak untuk mendapatkan pemerintahan, pengelolaan negara yang baik, dan karena itu haknya mereka sebagai warga negara. Karenanya memang kita berharap nanti di 2024 PKS bisa berkembang jauh lebih baik dan bisa juga mengelola pemerintahan. Maunya kita sekarang gitu ya. Amin. 1, 2, 3, amin. Yang kameramen juga, amin. Nah, oke guys, mungkin segitu aja Ibu Ledia Hanifah. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan semoga kita bisa ngobrol lagi ya Bu, lebih jauh lagi nih, karena ini kurang banget nih waktunya. Aduh, nih tim gimana sih, lebih lama nggak boleh nih. Oke. Guys, segitu aja Ibu, boleh disampaikan nggak sih Bu ke video ke netizen semua nih, jangan lupa saksikan Ruang Alat setiap minggunya hari Sabtu di YouTube PKS TV DPR RI. Boleh disampaikan Bu. Oke, pakai guys nih. Iya. Boleh. Baik kayak sih gaya banget ya. Mari kita saksikan kegiatan Ruang Alek. Ruang Alek adalah satu kesempatan bagi Anda semua untuk lebih mengenali anggota legislatif Anda. Kalaupun Anda nggak milih pada saat itu, tentu Anda akan jadi lebih tahu siapa sekarang orang-orang yang ada di parlemen yang memperjuangkan aspirasi Anda. Jadi nanti 2024 nggak boleh salah milih, memastikan. Nah ini jadi penting buat kita kenali anggota legislatif Anda agar Anda yakin bahwa aspirasi Anda diperjuangkan. Adanya di mana? Di YouTube PKS TV DPR RI setiap hari Sabtu. Jangan kemana-mana. Atau kalau di jalan ngeliatin juga boleh. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Untuk netizen, kalau ada yang mau request siapa sih alat berikutnya yang ingin kita gerebek nih, ingin kita wawancara, dan kalau ada pertanyaan juga boleh banget di kolom komen. Dan terima kasih setelah menonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.